Belum kagak di subscribe, canda subscribe. Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya akan buat tutorial lagi guys ya. Kali ini saya pakai lagu DJ dari Yang Muda X Anjay. Untuk contoh videonya akan bisa lihat di video awal tadi guys ya. Oke. Di sini saya sudah masuk di aplikasi Alik Motion ya, dan sudah menambahkan satu buah lagu beserta detik beat ya guys ya. Untuk bahan jeda-jedanya sudah saya siapkan di pin kolom komentar di bawah, kalian cek aja guys ya. Oke. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupakan like, comment, share, dan subscribe ke channel ini guys ya, karena biar aku tuh makin semangat buat tutorial buat kalian. Oke, kita lanjut. Di sini langsung kalian tambahkan satu buah foto guys ya. Caranya tap icon plus di pojok kanan bawah di sini. Lalu pilih media. Di sini kita tambahkan satu foto. Contoh saya pakai foto seperti ini. Lalu di sini kita panjangi fotonya itu sampai ke detik 0826, lalu klik ini. Oke, setelah itu di sini kita potong di tengah di detik 0626, klik ini. Setelah itu di sini kita klik foto ini ya. Kita ke efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek ubin di distorsi, ubin atau tiles, pilih pengaturan standar, dan kita aktifkan mirrornya. Kembali, tambahkan lagi efek. Kita tambahkan efek ombang-ambing di move transform, pilih pengaturan standar. Di sini kita masuk bagian sudut ya, ubah menjadi 90. Masuk ke bagian frekuensi, kita ubah menjadi 1. Masuk ke bagian magnitude, nolkan dulu, kasih keyframe di akhir. Di awal kasih keyframe, kita ubah di awal menjadi 150. Lalu di tengah-tengahnya kita masuk ke bagian kurva ya. Pilih kurva di sini nomor 3, kita tarik setengah seperti ini. Setelah itu kita kembali, kita tambahkan lagi efek di move transform yang namanya itu ayun atau swing. Pilih pengaturan standar. Di sini kita masuk ke bagian frekuensi, kita ubah menjadi 1. Masuk ke bagian sudut 1, kita 0,0 derajatkan ya. Kasih keyframe di akhir, lalu di awal kasih keyframe, kita ubah di awal menjadi min 3,0. Masuk ke bagian sudut 2, kita 0,0 derajatkan. Kasih keyframe di akhir, lalu di awal kasih keyframe, kita ubah menjadi 3. Oke, setelah itu kita kembali, tambahkan lagi efek. Kita tambahkan efek di blur yang namanya itu linear streak. Pilih pengaturan standar. Di sini kita masuk ke bagian kekuatan ya, kasih keyframe di awal, lalu di detik 1 kita kasih keyframe, kita nolkan. Kembali, tambahkan lagi efek. Kita tambahkan efek buram gerak di blur. Pilih pengaturan standar dan tambahkan efek di move transform guys ya, yang namanya itu pemindahan acak atau random displacement. Pilih pengaturan standar. Di sini kita masuk ke bagian detik akhir sini ya. Kita masuk ke bagian magnitude, nolkan dulu, kasih keyframe di detik 0625 di akhir sini ya. Lalu di detik 0525 di sini kita kasih keyframe, kita ubah menjadi 250. Masuk ke bagian evolution, kasih keyframe di sini di akhir dulu ya, di akhir. Lalu di sini kita ubah menjadi 3,50. Lalu di tengah-tengahnya kita masuk ke kurva, pilih kurva nomor 3, tarik seperti ini. Bentar. Oh, nggak usah kasih kurva guys ya, sorry. Saya kasih kurva, kita kembali, kita masuk ke bagian sheet ya. Sheetnya kasih keyframe di akhir, kasih keyframe di detik 0525, kita ubah di sini menjadi 2,00. Oke. Setelah itu di sini kita sudah selesai guys ya. Kita masuk ke foto yang ini. Kita ke move transform dulu, pilih nomor 3. Di tengah-tengah sini kita kasih keyframe.
Kita ke tengah dulu sini ya. Sini. Lalu di awal dan di akhir kita kasih keyframe. Dan di tengah sini kita mundurkan ke belakang guys ya. Menjadi 600. Setelah itu di tengah-tengah sini kita masuk ke kurva, pilih kurva nomor 3, tarik ke atas fullkan. Lalu di sini pilih kurva yang nomor 2, tarik ke bawah seperti ini. Setelah itu kita kembali. Setelah itu kita masuk ke bagian border dan bayangan. Kita aktifkan stroke-nya. Untuk warna kita pilih putih. Lalu masuk ke bagian ini ukurannya ya. Kita kasih ubah menjadi 18, berapa ya? 15,0. Kasih keyframe di awal. Dan di tengah sini ya, di akhir kita nolkan. Setelah itu di sini kita masuk kurvanya guys ya, nomor 2 seperti nomor 3. Sini juga nomor 3. Bentar guys ya. Di sini tidak usah guys ya. Di sini kita hapus saja. Hanya di sini kita pakai biar cepat gitu putihnya guys ya. Oke, setelah itu di sini kita salin efek di sini guys ya. Lalu kita tempel di sini. Kita tempel. Di sini kita buang efek pemindahan acak. Lalu kita masuk ke bagian efek ubin. Kita masuk ke bagian offset, kasih keyframe di awal dan di akhir. Oh ya, di sini kita buang efek linear streak guys ya. Masuk lagi ke bagian efek ubin. Lalu di tengah sini kita kasih keyframe ya. Kita ubah menjadi 4000. Setelah itu di tengah-tengahnya masuk ke bagian kurva, pilih kurva nomor 3, tarik ke atas fullkan. Lalu di sini kurvanya nomor 2, tarik ke bawah seperti ini. Setelah itu di sini kita masuk ke detik antara. Di sini kita udah guys ya kayak apa. Oke, sudah, kita masuk ke detik 0800 lah. Kita tambahkan foto berikutnya. Caranya tap icon plus, pilih media. Kita tambahkan foto berikutnya. Kita potong di detik 0826. Setelah itu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek di matte maske yang namanya itu efek usap atau whip. Pilih pengaturan standar. Di sini kita masuk ke bagian awal ya, kita ubah menjadi 50,0%. Masuk ke bagian akhir kita ubah menjadi 130,0% ya. Masuk ke bagian sudut kita ubah menjadi 45,0 derajat. Setelah itu di sini kita kembali, kita tambahkan efek di gambaran tepi guys ya, yang namanya itu tepi listrik. Pilih pengaturan standar. Di sini kita masuk ke bagian thickness, nolkan. Ubah thickness ini menjadi 600. Untuk jarak kita nolkan. Dan untuk detail kita nolkan. Bentar guys. Ini detailnya kita nolkan. Setelah itu kita masuk ke bagian warna. Terserah kalian mau pilih warna apa di sini. Bebas. Putih bisa, seperti ini, netral aja guys ya. Setelah itu kita gandakan ya. Klik icon ini di sini. Lalu pilih namanya gandakan satu layer. Kita klik foto yang paling atas, kita ke move transform. Di tengah-tengah sini kita kasih keyframe dulu ya. Lalu di awal kita mundurkan ke belakang. Setelah itu di sini kita agak ke sini sedikit guys ya. Agak ke ke belakang sedikit gitu. Setelah itu di akhirnya baru kita agak maju sedikit segini. Oke. Di sini kita masuk ke bagian kurva nomor 3, tarik ke atas, ditambah seperti ini, ada atur seperti ini.
Oke, setelah itu kita masuk ke foto yang paling bawah. Kita ke efek dulu ya, masuk ke efek usap. Kita ubah sudutnya di sini menjadi 225 derajat. Oke, setelah itu di sini kita kembali ke move transform guys ya. Kita kan ke move transform, pilih nomor 1. Di tengah sini kita kasih keyframe dulu seperti tadi. Lalu di awal kita ke belakangi, hilangkan. Setelah itu di tengah sini, ini kita geser sini sedikit. Kita naikkan sedikit ke atas. Nah, ini di sini kan sesuaikan aja guys ya. Lalu di akhirnya, di akhir sini kita kasih keyframe, kita majui. Oke, jika sudah, di tengah sini kita masuk ke kurva, pilih kurva nomor 3, tak seperti ini, dan diatur seperti ini guys ya. Kembali. Oke. Setelah itu kita masuk ke detik berikutnya. Bentar, kita cek dulu ya. Oke, mantap. Setelah itu kita masuk ke detik 0826. Kita tambahkan foto seperti ini ya. Tap icon plus, pilih media, kita tambahkan fotonya. Lalu kita panjangi sampai ke detik sampai ke detik 12.24. Setelah itu di sini kita ke move transform ya. Kalian ke move transform, pilih nomor 3. Di awal kasih keyframe, di akhir di sini kita kasih keyframe. Setelah itu di detik 0910 kasih keyframe, kita ubah menjadi 1400. Dan juga di detik sini 1210 1400. Dan di tengah-tengah sini kita masuk ke bagian kurva, pilih kurva nomor 3, tarik ke atas seperti ini, dan di sini kurva nomor 3. Tarik ke atas seperti ini, fullkan ya. Setelah itu kita kembali masuk ke nomor 1. Kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Setelah itu di detik 0910 kasih keyframe, kita naikkan ke atas. Jika sudah, lalu di detik 12.10 kasih keyframe, kita turunkan ke bawah. Jadi dah sistem ini jeduk-jeduk ke bawah gitu guys ya. Oke, baru di tengah sini kita masuk ke bagian kurva, pilih kurva nomor 3, tarik ke atas. Dan di sini juga nomor 3, tarik ke atas. Oh ya, di sini kita agak maju sedikit lagi sama di sini. Oke, kita coba. Oke, setelah itu di sini kita potong sesuai bitnya. Dan kita tambahkan foto berikutnya lagi. Di sini kita panjangin bentar. Sampai ke detik 14.25. Setelah itu di sini kita masuk ke di sini kita potong guys ya. Ini sih ke move transform dulu, pilih nomor 3. Di detik 13.09 kasih keyframe dan di akhir. Setelah itu di detik 14.09 kasih keyframe. Kita ubah di sini menjadi 1400. Setelah itu di sini bentar ya. Kita masuk di sini kurva nomor 3, tarik ke atas, dan di sini juga kembali masuk ke nomor 2, kasih keyframe di detik 13.09 dan juga di akhir. Di detik 14.09 kita ubah menjadi -8. Masuk di sini, masuk di tengahnya, masuk ke kurva, pilih kurva nomor 3, tarik ke atas, dan di sini kurva nomor 3, tarik ke atas. Jadi gini ya. Oke, setelah itu di sini kita potongi setiap bitnya dan kita tambahkan lagi foto berikutnya. Ini sampai ke detik
sampai ke bit terakhir ya, 1706. Setelah itu di sini kita potong, di sini kita potong ini aja di setiap bitnya. Oke. Setelah itu kita balik secara horizontal dulu di detik 0910, di detik 10.02, nih ya, detik 10.02 guys ya, detik 10.02, 10.25, di detik tar sini kan, di sini enggak guys ya, bentar ya, kita turun dulu, kita masuk ke detik ini. Di sini di detik 11.09 kita balik aja. Yang foto intinya foto yang kecil ini guys ya, yang ukuran kecil itu kalian balik secara horizontal. Oke. Di sini kita agak maju dulu sedikit ya, sama di sini biar tidak agak apa gitu. Setelah itu baru di sini kita balik secara horizontal di detik 15.08, 15.24 dan 16.08. Oke, setelah itu yang terakhir nih mau kan balikan, mau tidak apa-apa ya, saya tidak masalah, bisa jadi. Oke, setelah itu langsung kita tambahkan efeknya. Klik fotonya ke efek, tambahkan efek. Di sini kita tambahkan efek ubin, di tengah sini ada, klik aja. Lalu kita aktifkan mirrornya. Kembali, tambahkan lagi efek. Kita tambahkan efek ombang-ambing di move transform. Pilih pengaturan standar. Di sini kita masuk ke bagian sudut, ubah menjadi 90. Kasih keyframe di awal. Lalu di akhir kita ubah menjadi min 90. Minus 90. Masuk ke bagian frekuensi, kita ubah menjadi 50. Masuk ke bagian magnitude, nolkan dulu, kasih keyframe di akhir. Di awal kita ubah menjadi ubah menjadi 65 guys ya. Setelah itu kita kembali, tambahkan lagi efek, tambahkan efek buram gerak, di tengah sini ada, klik aja. Lalu kita tambahkan efek paparan atau gamma di warna dan cahaya, pilih pengaturan standar. Di sini kita masuk ke bagian exposure, kasih keyframe di akhir. Di awal kita ubah menjadi 1. Di tengah-tengahnya masuk ke bagian kurva, pilih kurva nomor 3, tarik ke atas. Jika sudah, kita kembali, kita salin efek ini ya. Oh ya, di sini kita tambahkan dulu efek di gambar tepi yang namanya itu glow scan. Pilih pengaturan standar. Di sini kita masuk ke bagian kasih keyframe di awal ya, threshold ya, threshold. Lalu di akhir kita ubah menjadi 1. Setelah itu di sini kita kasih kurvanya ya, nomor 3 aja seperti ini. Kembali masuk ke bagian radius, kita ubah menjadi 15. Dan untuk semua tinggal 0,6. Setelah itu di sini kita matikan dulu efek glow scan ya. Lalu kita salin efek, baru kita hidupkan lagi glow scan-nya. Setelah itu kita tempel efek ini di semua foto seperti ini. Oke, kita coba dulu. Di detik 10.25 kita hidupkan glow scan-nya guys ya. Oke, setelah itu kita lanjut, kita tempel efeknya tadi. Di sini kita hidupkan glow scan-nya. Lalu kita tempel lagi efeknya di semua foto. Ya di sini enggak ya, sorry. Di sini kita hapus dulu.
Di sini kita di sini kita tempel, lalu kita buang efek glow scan. Masuk ke bagian efek ombang-ambing guys ya. Kita ke T3 di sini di sebelah tong sampah ya. Kita atur ulang ke download. Masuk ke bagian sudut, kita ubah menjadi minus 90. Masuk ke bagian frekuensi, kita ubah menjadi 30. Masuk ke bagian magnitude, nolkan dulu, kasih keyframe di akhir. Di awal kita ubah menjadi 130. Di tengah-tengahnya kita masuk ke kurva, pilih kurva nomor 3, tarik setengah seperti ini. Ya sudah, kita kembali, kita tambahkan efek selanjutnya ya guys ya, di distorsi yang namanya itu efek remas atau squeeze. Pilih pengaturan standar. Di sini kita masuk ke bagian kekuatannya, kita ubah menjadi min 0,06, kasih keyframe di awal dan di akhir. Di tengah sini kasih keyframe lagi, kita nolkan. Baru di tengah-tengahnya kita masuk ke bagian kurva, pilih kurva nomor 4, dan di sini juga kurva nomor 4. Kembali. Di sini kita bentar guys ya, di sini terlalu besar guys nampaknya, jadi kita ubah 0,05 aja. Setelah itu di sini kita masuk ke bagian ombang-ambing. Kurva di magnitude-nya kita naikkan sedikit lagi ya. Segini. Setelah itu kita di sini kita ambil efek glow scan di sini guys ya. Salin, baru kita tempel di sini. Setelah itu kita salin lagi efeknya ini, baru kita tempel di semua foto yang belum ada efeknya guys ya, yang belakangan ini. Oke, kita coba dulu. Oh ya, di sini kurva belum lupa kita matikan ya guys ya. Jadi udah hidup semua dia, kita matikan dulu guys ya. Lupa dimatikan glow scan-nya. Oke. Jika semua sudah, jika semua sudah, langsung kalian simpan project ini guys ya. Sebelum kita simpan, kita lihat dulu hasilnya seperti ini. Oke, langsung kita simpan, klik tanda panah di pojok kanan atas di sini. Lalu di sini kita pilih video ya. Kalian ekspor di bawah sini. Oke, segini dulu video tutorialnya. Semoga bermanfaat dan menghiburkan semua guys ya. Jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan biar aku makin semangat buat tutorialnya buat kalian semua guys ya. Thanks for watching. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.